Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini kembali lagi kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan marilah kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat pagi hari ini atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih kami bisa bangun dari tidur. Itu semua karena anugerah-Mu, kebaikan-Mu dalam hidup kami. Maka pagi hari ini ya Tuhan, sebelum kami masuk dalam berbagai aktivitas kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Karena kami tahu melalui firman-Mu lah kami dikuatkan, kami dihibur, dan melalui firman-Mu juga kami dituntun jalan kami agar kehidupan kami senantiasa seturut dengan kehendak-Mu. Kami siap membaca dan merenungkannya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, tema renungan kita pada pagi hari ini yaitu dewasa dalam menghadapi masalah. Mazmur pasal 124 ayat 7. Jiwa kita terluput seperti burung dari jerat penangkap burung. Jerat itu telah putus dan kita pun terluput. Bapak Ibu Saudara, masalah apapun yang sedang kita alami pasti mendatangkan kebaikan jika kita mampu melihat dan memandangnya dari sudut pandang yang benar. Jika kita mampu meresponinya dengan sikap hati yang benar pula. Sebesar apapun masalah yang kita alami saat ini, pasti ada pelajaran berharga yang kita dapatkan. Jika kita menyikapi masalah sebagai pembelajaran hidup dan bagian dari proses kedewasaan iman, maka kita percaya bahwa hal-hal yang baik pasti terjadi dalam hidup kita. Tak perlu kita takut, kecewa, dan marah kepada Tuhan jika sedang berada dalam masalah. Jika Tuhan izinkan masalah kita alami, percayalah Tuhan pasti memberikan jalan keluar yang terbaik untuk kita. Saudara, tak banyak orang Kristen mampu menyikapi masalah dari sudut pandang yang benar. Kebanyakan memberikan respon negatif terhadap masalah yang dialaminya. Ada masalah sedikit saja mereka langsung mengeluh, mengomel, merengek-rengek, bersungut-sungut, tersinggung, ada yang marah, tidak mau dinasehati, tidak mau ditegur, lalu mogok ke gereja dan mogok pelayanan. Bukankah ini menunjukkan bahwa kita masih berlaku seperti anak-anak alias tidak dewasa dalam kerohanian? Menjadi tua secara fisik adalah pasti bagi semua orang. Tetapi menjadi dewasa rohani itu akibat kita mau berproses. Salah satu prosesnya adalah melalui masalah. Melalui masalah yang ada, sesungguhnya Tuhan sedang menggiring kita untuk mendekat kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau mau jujur, tidak sedikit orang Kristen yang ngotot pergi ke gereja karena mereka sedang mengalami pergumulan hidup atau masalah yang berat. Dari situlah kita sadar bahwa sesungguhnya kekuatan dan kemampuan kita sangat terbatas. Karena itu kita membutuhkan Tuhan dalam hidup ini. Melalui masalah kita diajar bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dan belajar memegang teguh janji firman Tuhan. Janji manusia mudah sekali tidak ditepati dan meleset. Tapi janji Tuhan ya dan amin. Dikatakan di dalam Matius 24 ayat 35. Langit dan bumi akan berlalu. Tapi perkataanku tidak akan berlalu. Jangan terpaku pada masalah atau situasi, sebab hidup kita ini adalah karena percaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam 1 Korintus 13 ayat 11b mengatakan, sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Bapak Ibu Saudara, kiranya kita senantiasa tetap bijaksana, tetap tenang ketika masalah itu datang. Sehingga kita bisa mengambil keputusan-keputusan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Percayalah, di balik setiap masalah ada rancangan Tuhan yang indah dalam kehidupan kita. Daud mengalami masalah yang luar biasa dalam hidupnya, tetapi dia tetap percaya pada Tuhan, berharap pada Tuhan, dan kita boleh melihat dia bisa melewati semua itu bersama dengan Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu pada pagi hari ini. Sungguh kami dikuatkan dan sekaligus menegur kami. Seringkali ketika kami mengalami masalah, kami memberontak, kami
seringkali melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi melalui firman-Mu pagi hari ini kami diajarkan bahwa ketika kami dalam masalah, kami harus menyikapinya dengan bijaksana, dengan penuh keyakinan bahwa Engkau ada bersama dengan kami. Terima kasih untuk firman-Mu, dan pagi hari ini kami siap masuk dalam berbagai kegiatan aktivitas kami. Sertai kami Tuhan, di dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam usaha kami, apapun itu Tuhan yang kami lakukan, sertai ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin.